Wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Atria Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 221348. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dari sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai bisnis internasional, yang dimana ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Mayanda. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja ke materinya. Bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan perdagangan barang dan jasa, aliansi strategis, investasi langsung, atau transaksi lainnya yang melibatkan dua atau lebih negara, di mana aktivitas ini memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar global dan menjangkau konsumen di berbagai negara. Karakteristik bisnis internasional, di mana ada beberapa karakteristik di sini. Yang pertama itu ada lintas batas negara, yang dimana operasi bisnis melibatkan lebih dari satu negara untuk melakukan bisnis internasional. Kemudian keterlibatan budaya, di mana perusahaan harus memahami budaya, nilai dan kebiasaan negara lain. Kemudian kompleksitas operasional, yakni melibatkan logistik, hukum, dan lingkungan ekonomi yang beragam di suatu negara. Dan yang terakhir itu manajemen risiko global, di mana ini mengelola risiko seperti fluktuasi mata uang, politik, dan peraturan perdagangan. Tujuan bisnis internasional. Adapun beberapa tujuan di sini. Yang pertama itu ekspansi pasar, yakni menjangkau pasar baru untuk meningkatkan penjualan. Kemudian diversifikasi risiko, yakni mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Kemudian akses sumber daya, yang dimana mendapatkan bahan baku, tenaga kerja ataupun teknologi lebih murah. Kemudian yang terakhir peningkatan daya saing global, yakni memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup bisnis internasional. Yang pertama itu ada perdagangan barang dan jasa, yakni meliputi ekspor dan impor barang serta layanan. Kemudian ada investasi internasional, yakni seperti penanaman modal di negara lain seperti membangun pabrik dan lain-lain. Kemudian kontrak bisnis, yakni seperti franchising, licensing, outsourcing, atau joint venture. Dan yang terakhir itu transfer teknologi, yakni berbagi inovasi atau keahlian lintas negara. Kemudian ada faktor pendorong bisnis internasional. Adapun beberapa di sini ya. Yang pertama itu globalisasi, yakni dunia yang semakin terhubung secara ekonomi dan budaya. Kemudian kemajuan teknologi, di mana dengan bisnis internasional ini internet dan transportasi mempercepat bisnis lintas negara. Kemudian liberalisasi perdagangan, yakni penghapusan hambatan seperti tarif dan kuota. Dan yang terakhir itu permintaan produk spesifik, yakni konsumen membutuhkan produk unik dari negara lain. Oke, next dia ada bentuk-bentuk bisnis internasional. Yang pertama itu ekspor dan impor, yakni perdagangan barang dan jasa antar negara. Kemudian yang kedua itu franchising, itu misalnya kayak yang sering kita tahu kan ya, McDonald, yakni memberikan lisensi kepada pengusaha lokal di negara-negara lain. Kemudian licensing, itu perusahaan lain diberikan hak untuk menggunakan merek atau teknologi tertentu. Kemudian joint venture, yakni kerjasama antara perusahaan di dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kayak ada kerjasama bareng gitu. Kemudian foreign direct investment atau FDI, yakni investasi langsung seperti pembangunan fasilitas produksi. Kemudian ada keuntungan bisnis internasional, yang dimana itu yang pertama ada pertumbuhan pasar, yakni menjangkau konsumen di luar negeri. Kayak dengan adanya kita melakukan bisnis internasional itu kita bisa menjangkau konsumen di luar negeri. Kemudian yang kedua itu diversifikasi produk, yakni kayak kita dapat menyesuaikan produk dengan pasar lokal yang banyak diminati di negara-negara yang akan kita melakukan bisnis internasional ini. Kemudian keunggulan biaya, yakni produksi lebih murah di negara tertentu. Kemudian yang terakhir transfer pengetahuan, kita dapat belajar teknologi dan metode baru. Nah, selanjutnya itu ada nih beberapa tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama itu diantaranya nih perbedaan budaya. Jadi kita harus menyesuaikan komunikasi dan produk dengan budaya lokal.
Jadi intinya kita ngeriset tuh, kita nih harus tahu dulu nih budayanya di negara sana tuh gimana gitu, dan nyesuaiin produk yang disuka di negara yang akan kita tuju gitu. Kemudian hukum dan regulasi, kita juga harus mengikuti aturan perdagangan yang berada di tiap negara. Jadi kayak kita nggak bisa semena-mena gitu, kita harus ngikutin peraturan yang ada ataupun hukum yang ada di sana. Kemudian risiko nilai tukar, di mana fluktuasi mata uang mempengaruhi harga dan keuntungan. Kemudian persaingan global, yakni kayak kompetisi dengan perusahaan multinasional. Jadi kita juga harus bersaing ini, gimana caranya agar bisnis kita itu terus bisa berjalan gitu. Kemudian ketidakpastian politik, yakni kondisi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi bisnis. Oke, selanjutnya juga ada strategi dalam bisnis internasional. Jadi kita juga harus nerapin nih beberapa strategi, yang diantara itu pertama adaptasi produk. Jadi kita tuh menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar lokal. Misalkan di suatu negara A sukanya dengan produk ini nih, jadi kita harus ngikutin kemauan dari konsumen yang ada di negara tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu pemasaran global. Jadi kayak mengembangkan strategi pemasaran yang relevan secara budaya. Jadi intinya kayak kita ngikutin juga sih budayanya di sana tuh gimana gitu, cara pemasarannya gimana gitu. Kemudian aliansi strategis, yakni kayak bermitra dengan perusahaan lokal untuk memperluas jaringan. Jadi kayak kita nih kayak kerjasama lah sama perusahaan yang ada di negara, perusahaan lokal yang ada di negara yang akan kita bisnis ini gitu. Kemudian manajemen rantai pasok global, yakni kayak mengelola logistik lintas negara. Kemudian inovasi berkelanjutan, yakni menghadirkan produk baru agar tetap kompetitif. Jadi kita juga tuh harus berpikir gimana menghasilkan produk baru nih biar nggak ketinggalan sama kompetitor lainnya gitu. Oke, selanjutnya ada juga peran organisasi internasional dalam bisnis. Yang pertama itu ada World Trade Organization atau yang kita tahu dengan WTO. Yakni kayak dia itu mengatur perdagangan internasional untuk mengurangi hambatan. Kemudian ada International Monetary Fund atau IMF, yakni menjaga stabilitas ekonomi negara anggota. Kemudian ada World Bank, yakni memberikan pinjaman uang proyek pembangunan di negara berkembang. Dan yang terakhir itu ada Blok Ekonomi ASEAN atau EU, yakni kayak mempermudah perdagangan antar negara anggotanya. Kemudian ada lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu lingkungan hukum, yang dimana aturan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan kebijakan perpajakan. Perusahaan harus mematuhi hukum setempat untuk menjalankan bisnis dengan lancar. Kemudian ada lingkungan teknologi, yakni perkembangan teknologi seperti e-commerce dan logistik memudahkan bisnis untuk menjangkau pasar global dengan biaya lebih rendah. Dan yang terakhir lingkungan politik, yakni stabilitas politik dan kebijakan proteksionisme atau perang dagang dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan investasi asing. Contoh kasus bisnis internasional, ada 3 nih contoh kasus bisnis internasional. Yang pertama itu ada Toyota, yang dimana Toyota ini mengelola pabrik di berbagai negara untuk mengurangi biaya dan menjangkau pasar lokal. Yang kedua ada Starbucks, ini menyesuaikan menu dengan budaya lokal seperti teh hijau di Jepang. Dan yang terakhir itu Unilever, ini memasarkan produk sesuai kebutuhan pasar seperti sabun harga terjangkau di negara berkembang, contohnya di Indonesia. Ada juga nih studi kasus bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama itu seperti ekspor minyak kelapa sawit, yang dimana Indonesia adalah produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Kemudian yang kedua investasi asing, dimana banyak perusahaan asing seperti Freeport, Hyundai itu berinvestasi di Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya pasar lokal. Dan yang terakhir itu e-commerce global, yakni contohnya seperti masuknya Shopee dan Amazon memperkuat persaingan e-commerce di Indonesia. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, bisnis internasional merupakan kegiatan lintas negara yang melibatkan perdagangan, barang dan jasa, investasi, serta aliansi strategis yang bertujuan memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan peluang global. Yang dimana aktivitas ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, hukum, teknologi, dan politik di berbagai negara, sehingga perusahaan dapat mengelola tantangan seperti risiko nilai tukar, kompleksitas regulasi, serta persaingan global, yakni melalui strategi adaptif seperti penyusunan produk, aliansi dengan produk mitra lokal,
pengelolaan rantai pasok yang efektif, bisnis internasional mampu menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan organisasi internasional juga dan kebijakan perdagangan yang kondusif, bisnis internasional tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi global. Oke, mungkin sekian pemaparan presentasi mengenai bisnis internasional ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.